Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah Mengantar Manajemen Risiko yang berjudul Interest Risk kedua yang dibimbing oleh Bapak Dr. Suparta, SEME AKSIE. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019-12028. Kemudian ada saya Felicia Livian Siti Hawa dengan NIM 2019-12028. Kemudian ada Maria Angelika dengan NIM 2019-12048 dan terakhir ada Muhammad Aris Alwaris dengan NIM 2019-052. Pengantar. Kelemahan model penetapan harga kembali adalah ketergantungannya pada nilai buku. Ketergantungannya pada nilai buku daripada nilai pasar aset dan kewajiban. Memang di sebagian besar negara, lembaga keuangan melaporkan neraca mereka dengan menggunakan akuntansi nilai buku. Metode ini mencatat nilai historis sekuritas yang dibeli, pinjaman yang diberikan, dan kewajiban yang dijual. Misalnya untuk Bank Amerika Serikat, aset investasi yaitu yang diharapkan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar nilai buku, sedangkan aset yang diharapkan akan digunakan untuk diperdagangkan. Surat berharga yang diperdagangkan atau surat berharga yang tersedia untuk dijual. Dilaporkan sesuai dengan nilai pasar. Pencatatan nilai pasar berarti bahwa aset dan kewajiban dinilai kembali untuk mencerminkan kondisi pasar saat ini. Jadi, jika obligasi dengan kupon tetap telah dibeli dengan harga $100 per $100 dari nilai nominal dalam lingkungan tingkat bunga rendah. Kenaikan harga pasar saat ini mengurangi nilai sekarang dari arus kas dari obligasi kepada investor.
Kenaikan seperti itu juga mengurangi harga. Katakanlah $97, di mana obligasi tersebut dapat dijual di pasar sekunder saat ini. Itu adalah akuntansi nilai pasar. Pendekatan ini mencerminkan realitas ekonomi atau nilai sebenarnya dari aset dan kewajiban. Jika portofolio finansial institusi akan dilikuidasi pada harga sekuritas saat ini daripada harga ketika aset dan kewajiban awalnya dibeli atau dijual. Praktek menilai sekuritas pada nilai pasarnya disebut sebagai penanda ke pasar. Kesenjangan durasi mempertimbangkan tingkat leverage pada neraca lembaga keuangan, serta waktu pembayaran atau kedatangan arus kas pada aset dan kewajiban. Dengan demikian, kesenjangan durasi adalah ukuran yang lebih komprehensif dari risiko suku bunga lembaga keuangan. Akibatnya, regulator semakin berfokus pada model ini dalam menentukan tingkat cadangan modal yang sesuai untuk lembaga keuangan yang terkena risiko suku bunga. Next, kami memulai bab ini dengan menyajikan aritmatika dasar yang diperlukan untuk menghitung durasi aset atau liabilitas. Kemudian, kami menganalisis makna ekonomi dari angka yang kami hitung untuk durasi. Angka ini yang mengukur umur rata-rata aset atau liabilitas. Juga memiliki ekonomis yang berarti sebagai sensitivitas tingkat bunga atau elastisitas bunga dari nilai aset atau kewajiban tersebut. Selanjutnya, kami menunjukkan bagaimana ukuran durasi dapat digunakan untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko suku bunga. Akhirnya, kami memeriksa beberapa masalah dalam menerapkan ukuran durasi ke neraca lembaga keuangan di dunia nyata. Isu-isu lebih lanjut yang terkait dengan masalah ini disajikan dalam lampiran 9B. Next. Masuk ke subbab pertama, yaitu durasi pengantar sederhana. Next. Durasi adalah ukuran yang lebih lengkap dari sensitivitas tingkat bunga aset atau kewajiban daripada jatuh tempo. Karena durasi memperhitungkan waktu kedatangan atau pembayaran dari semua arus kas serta jatuh tempo aset atau kewajiban.
Pertimbangkan pinjaman dengan tingkat bunga 15% dan pembayaran yang diperlukan setengah dari $100 pokok pada akhir 6 bulan dan setengah lainnya pada akhir tahun. Pinjaman ini dibiayai dengan CD awal 1 tahun membayar bunga 15% per tahun. Arus kas yang dijanjikan atau CF yang diterima oleh lembaga keuangan dari pinjaman pada akhir 1,5 tahun dan pada akhir tahun tampak pada gambar 9.1. CF 1,5 tahun, CF setengah tahun itu $57,50, CF 1 tahun itu 53,75, kemudian ditambah jadi 111,25 untuk F atau present value-nya itu setengah tahun 57,5 dibagi 1,075 didapat 53,49. Untuk PF yang satu tahun itu 53,75 dibagi 1,075 akar 2 didapat 46 pangkat 2 didapat 46,51 dolar. Kemudian dijumlah jadi 100,00. Note that since CF setengah the cash flows received at the end of 1/2 year are received earlier, they are discount at 1 ditambah setengah R, where is R the current annual. Next. CF setengah adalah $50 pembayaran pokok yang dijanjikan ditambah 7,50 dolar. Pembayaran bunga yang dijanjikan $100 dikali setengah kali 15% diterima setelah 6 bulan. CF 1 tahun adalah arus kas yang dijanjikan pada akhir tahun dan sama dengan pembayaran pokok kedua $50 yang dijanjikan ditambahkan $2,75. Bunga yang dijanjikan $50 dikali setengah dikali 15%. Untuk membandingkan ukuran relatif dari dua arus kas ini, kita harus menempatkannya dalam dimensi yang sama. Hal ini terjadi $1 dari pokok atau bunga yang diterima pada akhir tahun bernilai kurang. Dan bagi lembaga keuangan dalam hal ini, nilai waktu uang daripada $1 dari pokok atau bunga yang diterima pada akhir 6 bulan. Dengan asumsi bahwa tingkat bunga yang dibutuhkan saat ini adalah 15% per tahun. Kami menghitung nilai sekarang atau present value dari dua arus kas ditunjukkan pada gambar 9.2 sebagai berikut. Untuk tahun ke-0 itu present value yang pertama
46,51. Reason kalimat setengah $53,49. Untuk setengah tahun, 2 arus kas atau CF setengah itu 57,50, dan untuk 1 tahun CF 53,75 dolar. Tingkat bunga pinjaman ini lebih kecil dari tingkat diskonto arus kas yang diterima pada akhir tahun. 1 ditambah R. Gambar 9.2 merangkum nilai sekarang dari arus kas dari pinjaman. Durasi. Secara teknis, durasi adalah rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo pinjaman pinjaman menggunakan nilai sekarang relatif dari arus kas sebagai bonus. Berdasarkan nilai waktu uang, durasi mengukur rata-rata tertimbang saat arus kas diterima dari pinjaman. Seperti yang ditunjukkan gambar 9.2, lembaga keuangan menerima sejumlah arus kas dalam 1,5 tahun dan sebagian lagi dalam 1 tahun. Analisis durasi menimbang waktu di mana arus kas diterima dengan kepentingan relatif. Dalam istilah nilai sekarang dari arus kas yang diterima di setiap titik waktu. Dalam istilah nilai sekarang, kepentingan relatif dari arus kas yang diterima pada waktu T sampai 1 tahun dan waktu T 1 tahun adalah sebagai berikut. Untuk waktu dari setengah tahun, rata-ratanya atau yaitu X setengah sama dengan PF setengah dibagi PF setengah ditambah PF 1, yaitu 53,49 dibagi 100,00. Kemudian didapat 0,5349, yaitu 53,49%. Untuk 1 tahun, X1 yaitu PF1 dibagi PF setengah ditambah PF1, yaitu 46,51 dibagi 100,00, didapat 46,51%. Dijumlah jadinya 100%. Artinya dalam istilah nilai sekarang, lembaga keuangan menerima 53,49% arus kas pinjaman dengan pembayaran pertama pada akhir 6 bulan dan 46,51% dengan pembayaran kedua pada akhir tahun. Menurut definisi jumlah bobot arus kas atau nilai sekarang harus sama dengan 1. 0,5349 ditambah 0,4651 sama dengan 1. Sekarang kita dapat menghitung durasi atau waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo dari pinjaman yang menggunakan nilai sekarang dari arus kasnya sebagai bobot. B1 X setengah dikali setengah ditambah X1 kali 1. 0,4349 dikali setengah ditambah 0,4651 dikali 1 sama dengan 0,7326 tahun.
Jadi sementara jatuh tempo pinjaman adalah 1 tahun, durasinya atau umur rata-rata dalam arti arus kas hanya 0,7326 tahun. Durasinya kurang dari jatuh tempo pinjaman karena dalam istilah nilai sekarang 53,49% dari arus kas diterima pada akhir 1,5 tahun. Perhatikan bahwa durasi diukur dalam tahun sejak kita menimbang waktu. Di mana arus kas diterima oleh nilai sekarang relatif pentingnya arus kas. Next. Kami selanjutnya menghitung durasi sertifikat depositor 1 tahun $100 bunga 15%. Lembaga keuangan hanya melakukan 1 kali pembayaran tunai kepada deposan di akhir tahun. Itu adalah CF1 sama dengan $115 yang merupakan pokok yang dijanjikan $100 dan pembayaran bunga sebesar $15 kepada deposan karena bobot dihitung dalam istilah nilai sekarang atau present value. CF1 sama dengan $115 dan CF1 sama dengan 115 dibagi 1,15 sama dengan $100. We show this in figure 9.3 because all cash flow are received in one payment at the end of the year. X1 PF1 dibagi PF1 sama dengan 1. The duration of deposit is durasi X1 kali 1. Jadi hanya ketika semua arus kas terbatas pada satu pembayaran pada akhir periode tanpa arus kas intervensi, durasi jatuh temponya sama. Contoh ini juga mengilustrasikan bahwa meskipun jatuh tempo pinjaman dan simpanan keduanya adalah 1 tahun, dan demikian selisih atau selisih jatuh tempo adalah 0, selisih durasinya negatif. 0,736 dikurangi 1 sama dengan minus 0,2674 tahun. Seperti yang akan menjadi lebih jelas untuk mengukur dan melindungi risiko suku bunga, lembaga keuangan perlu mengelola kesenjangan durasinya daripada kesenjangan jatuh temponya. Next. Masuk ke subbab 2 yaitu formula umum untuk durasi. Next. Anda dapat menghitung durasinya atau durasi
Macaulay untuk setiap sekuritas pendapatan tetap yang membayar bunga setiap tahun menggunakan rumus umum berikut. Di mana dia sama dengan duration measured in years, GFT cash flow received on the security at the end of period T, and last period in which the cash flow is received, DFT discount factor 1 dibagi 1 ditambah R pangkat T, where R is the annual yield or current level of interest rate in the market. Sigma summation sign for addition of all terms from T1 to Tn. Present value T, present value of the cash flow at the end of the period T, which equals GFT kali DFT. For constant pay interest, semi-annually the duration equation becomes di mana T sama dengan 1 setengah, kemudian 1 setengah sampai dengan N. Asumsi utama dari model durasi Macaulay sederhana adalah bahwa kurva imbal hasil atau struktur suku bunga adalah datar dan ketika tingkat suku bunga berubah, kurva imbal hasil bergeser secara paralel. Selanjutnya, persamaan durasi sederhana mengasumsikan bahwa penerbit sekuritas atau pinjam membayar bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Artinya persamaan mengasumsikan tidak ada risiko default saat kita membahas teori dan analisis model durasi dan risiko suku bunga. Di bagian utama ini kita menggunakan model durasi Macaulay sederhana dan asumsi-asumsi ini. Dalam hal menjelaskan mereka melonggarkan asumsi ini memungkinkan sesuatu. Terus selain berupa hasil dan risiko default, melonggarkan asumsi-asumsi ini untuk mengubah rumus-rumus dalam bab ini. Namun perhatikan bahwa penyebab persamaan durasi adalah nilai sekarang dari arus kas pada sekuritas. Itu bilang adalah nilai sekarang dari setiap arus kas yang diterima atas sekuritas dikalikan atau ditimbang dengan namanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima arus kas tersebut. Definisi durasi yaitu waktu rata-rata terterima hingga jatuh tempo pada sekuritas. Kedua, elastisitas bunga dari harga sekuritas terhadap perubahan tingkat bunga yang kecil. Fitur durasi yang pertama, durasi meningkat dengan jatuh tempo sekuritas pendapat tetap tetapi pada tingkat yang menurun. Kedua, durasi menurun seiring dengan peningkatan hasil sekuritas. Yang ketiga, durasi berkurang seiring dengan meningkatnya pembayaran kupon atau bunga. Manajemen risiko dengan durasi sama dengan jatuh tempo keamanan yang diimunisasi. Kesenjangan durasi digunakan oleh lembaga keuangan untuk mengukur dan mengelola risiko bunga dari keseluruhan neraca. Jangka waktu obligasi berbunga, contoh 9.1. Eurobond membayar kupon setiap tahun, misalkan Eurobond jatuh tempo dalam 6 tahun, kupon tahunan adalah 8%. Nilai nominal obligasi adalah $1.000 dengan hasil saat ini hingga jatuh tempo juga 8%. Kami menunjukkan untuk perhitungan durasinya pada tanggal 9.2, kolom 1 mencantumkan periode dalam tahun, di mana arus kas GF telah diterima. Kolom kedua mencantumkan GF diterima dalam periode waktu. Kolom 3 mencantumkan faktor diskon yang digunakan untuk mengubah nilai masa depan menjadi nilai sekarang. Kolom 4 adalah nilai sekarang dan GF diterima pada setiap periode T. Kolom 2 dikali kolom 3.
Jumlah kolom 4 adalah nilai sekarang dari ikatan penyebut persamaan durasi. Kolom 5 adalah nilai sekarang dari ICF diterima setiap periode dikalikan jumlah kolom 5 adalah nilai sekarang dikalikan waktu yang diperlukan untuk menerima iklan. Kolom 4 dikali kolom 1. Jumlah kolom 5 adalah nilai sekarang tertimbang waktu dari obligasi menimbang persamaan durasi berdasarkan perhitungan durasi rata-rata tertimbang atau jatuh tempo. Obligasi ini adalah 4,993 tahun. Untuk kolom yang tadi itu tahun 1 di tahun 1 CR-nya 80 di F, yaitu 0,9259. Kemudian untuk kolom yang keempat itu kolom 2 dikali kolom 3 74,07. Untuk kolom 5 dari kolom 2 kolom 3 dan kolom 1 dikali dikali kolom 1 yaitu 74,07 dan seterusnya hingga didapat durasinya 4,992,71 dibagi 1,000 sama dengan 4,993 tahun. Selanjutnya akan dibahas oleh Maria Angeliska. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai durasi obligasi tanpa kupon. Di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menciptakan obligasi tanpa kupon yang memungkinkan perusahaan sekuritas dan investor lain untuk menghapus kupon individu dan pokok dari obligasi treasury reguler, serta menjualnya kepada investor sebagai sekuritas terpisah. Sedangkan di tempat lain, seperti di pasar obligasi korporasi, korporasi telah menerbitkan obligasi diskon dan tanpa kupon secara langsung. Di mana dalam T-bills dan kertas komersial Amerika Serikat biasanya diterbitkan dengan dasar diskon dan merupakan contoh tambahan dari obligasi diskon. Di mana obligasi ini dijual dengan diskon dari nilai nominal pada saat diterbitkan dengan membayar nilai nominalnya sebagai contohnya yang kita ambil yaitu sebesar $1.000 pada saat jatuh tempo dan tidak memiliki arus kas intervensi. Seperti pembayaran kupon antara penerbitan dan jatuh tempo, maka harga saat ini yang bersedia dibayar oleh investor untuk obligasi semacam ini sama dengan nilai sekarang dari pembayaran tunggal tetap atau disebut dengan nilai nominal atas obligasi yang diterima pada saat jatuh tempo dengan nominal sebesar $1.000. Next. Di mana R adalah hasil majemuk tahunan yang diperlukan hingga jatuh tempo, dan N adalah jumlah tahun hingga jatuh tempo. Meskipun di sisi lain harga, karena tidak ada arus kas yang mengintervensi seperti kupon antara penerbitan dan jatuh tempo, hal berikut harus benar. Artinya adalah durasi obligasi tanpa kupon sama dengan jatuh temponya. Seperti yang kita lihat bahwa untuk obligasi tanpa kupon yang durasi dan jatuh temponya sama, hal itu dikarenakan setiap obligasi yang membayar sejumlah arus kas sebelum jatuh tempo, durasinya akan selalu berkurang dari jatuh temponya. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai durasi consol bonds atau perpetuity, di mana
Meskipun obligasi konsol belum diterbitkan di Amerika Serikat, secara teoritis mereka tertarik untuk mengeksplorasi perbedaan antara jatuh tempo dan durasi ini. Sebuah ikatan penghiburan membayar kupon tetap setiap tahunnya, maka fitur baru dari ikatan ini adalah bahwa itu tidak pernah jatuh tempo. Bahkan, obligasi konsol ini atau perpetuity ini yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1890-an untuk membiayai perang Boer di Afrika Selatan masih beredar, namun sementara jatuh temponya secara teoritisnya itu tidak terhingga. Next. Di mana untuk R-nya adalah hasil yang diperlukan hingga jatuh tempo. Jika kita mengambil contohnya, kurva hasil menyiratkan R itu 5% per tahunnya. Maka, sementara kedewasaan itu tidak terbatas, durasinya tetap terbatas. Selain itu juga, saat suku bunga naik, durasi obligasi konsol itu menurun. Maka dapat dipertimbangkan pada periode 1979 hingga periode 1982 ketika beberapa hasil naik menjadi sekitar 20% pada obligasi pemerintah jangka panjang. Next. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga, saya akan membahas mengenai fitur durasi. Next. Di mana untuk durasi dan kedewasaannya ini merupakan kasus dari sebagian besar sekuritas. Namun, perlu kita garis bawahi dan dicatat bahwa untuk obligasi yang dijual di bawah par, yaitu dengan durasi meningkat pada tingkat yang menurun, hingga titik tertentu, pada jatuh tempo yang lama, seperti contohnya ada 50 tahun, durasi mulai menurun. Beberapa obligasi di pasar memiliki jatuh tempo yang cukup lama untuk melihat penurunan ini. Seperti contohnya pada tabel yang telah disediakan di bawah, terdiri dari kolom T, CFT, DFT, lalu ada perhitungan CFT dikali DFT, dan CFT kali DFT dan dikali T juga. Yang pertama itu adalah setengah, dengan CFT-nya adalah 40, dan DFT-nya adalah sebesar 0,9434, dengan perkalian CFT kali DFT menghasilkan 37,04. Lalu ketika kita kalikan ketiga variabel tersebut menghasilkan 18,87. Namun dengan T yang 1 dan CFT yang tetap, dengan DFT-nya 0,8900, maka akan menghasilkan perhitungan 35,6. Dan jika kita mengkalikan ketiga variabel tersebut, maka hasilnya tetap 35,6. Lalu dengan T1,5, dengan CFT yang tetap 40, dan DFT-nya sebesar 0,8396, maka hasil perkalian kedua variabel tersebut adalah 33,58. Jika kita mengkalikan dengan 1,5, maka hasilnya adalah 50,37. Begitu juga dengan T2, dengan CFT tetap 40, dan DFT-nya adalah 0,7921. Lalu kita mengkalikan kedua variabel tersebut, menghasilkan 31,68, dan kita kalikan dengan T-nya, maka hasilnya adalah 63,36.
Lalu dengan T2,5, dengan CFT-nya tetap 40 dan DFT-nya adalah 0,7473, maka kita mengkalikan kedua variabel tersebut menghasilkan 29,89. Lalu ketika kita mengkalikan dengan T-nya menghasilkan 74,72, dan untuk T yang terakhir adalah 3. Dengan CFT-nya kita jumlahkan dengan CFT-nya sejumlah 1040 dan DFT-nya adalah 0,7050. Ketika kita mengkalikan kedua variabel tersebut, maka hasilnya adalah 733,16. Dan kita kalikan dengan T-nya dengan nominal 3, maka hasilnya adalah 2199,48. Lalu kita totalkan CFT kali DFT, yaitu hasilnya adalah 901,65, dan untuk total dari ketiga variabel tersebut adalah 2442,40. Lalu untuk menghitung durasinya, hasilnya adalah pembagian dari ketiga variabel tersebut dibagi dengan CFT kali DFT. Maka hasilnya adalah 2,2709 tahun. Next. Karena imbal hasil obligasi negara meningkat dari 12% menjadi 16%, durasi obligasi menurun dari 1.883 tahun menjadi 1.878 tahun. Hal ini masuk akal secara intuitif dikarenakan hasil yang lebih tinggi mendiskontokan hak arus kas kemudian lebih banyak dan kepentingan yang relatif atau bobot dari arus kas kemudian menurun bila dibandingkan dengan arus kas sebelumnya pada saat aset atau obligasi atau liabilitas tertentu. Next. Selanjutnya, untuk materi dari durasi dan bunga kupon, dikarenakan tingkat kupon obligasi Treasury Amerika Serikat meningkat dari 6% menjadi 8%, maka durasi obligasi menurun dari 1.909 tahun menjadi 1.883 tahun. Hal ini disebabkan oleh kenyataannya bahwa semakin besar kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan, maka semakin cepat arus kas diterima oleh investor dan semakin tinggi pula bobot nilai sekarang arus kas tersebut dalam perhitungan durasinya. Sehingga berdasarkan nilai waktu uang, investor mendapatkan kembali investasi awal lebih cepat ketika pembayaran kupon lebih besar. Next. Selanjutnya, untuk materi yang keempat, saya akan membahas mengenai makna ekonomi durasi. Next. Untuk makna ekonomi durasi, sejauh ini kami telah menghitung durasi sejumlah aset dan kewajiban pendapatan tetap yang berbeda. Namun sekarang kami siap untuk membuat hubungan langsung antara jumlah yang diukur dalam tahun yang kami sebut durasi dan sensitivitas
tingkat bunga dari aset atau kewajiban atau seluruh portofolio FI tersebut. Selain menjadi ukuran umur rata-rata, dalam pengertian arus kas dari suatu aset atau kewajiban, durasi juga merupakan langsung ukuran sensitivitas tingkat bunga atau elastisitas dari aset atau kewajiban. Sehingga dengan kata lain, semakin besar nilai numerik dari D atau durasi yang kita hitung pada slide-slide sebelumnya, yang lebih sensitif adalah harga aset atau likuiditas tersebut terhadap perubahan atau guncangan tingkat suku bunga. Next. Jelas, untuk setiap perubahan suku bunga tertentu, sekuritas berdurasi panjang menderita kerugian modal yang lebih besar atau menerima keuntungan modal yang lebih tinggi jika suku bunga naik ataupun turun. Untuk menerima keuntungan modal daripada sekuritas yang berdurasi pendek. Implikasinya, keuntungan dan kerugian di bawah model durasi adalah simetris. Hal ini memiliki arti jika kita mengulangi contoh di atas, tetapi membiarkan suku bunga mengurangi dengan 1 basis poin setiap tahun, atau dengan perhitungan setengah basis poin setiap setengah tahun, persentase kenaikan harga obligasi, yaitu rumusnya adalah delta P dibagi dengan P, akan sebanding dengan perhitungan rumus D. Selanjutnya, keuntungan bunga akan menjadi cerminan kerugian modal untuk kenaikan suku bunga atau kecil yang sama. Next. Seperti contohnya pada contoh soal berikut, di Eurobond 6 tahun dengan kupon 8% dan hasil 8%, kami menentukan pada tabel selanjutnya, yaitu 9-2, bahwa durasinya kira-kira D sama dengan 4,993 tahun. Durasi yang diverifikasikannya adalah MD sama dengan D dibagi dengan 1 ditambah dengan R, maka jumlahnya yaitu 4,993 dibagi dengan 1 ditambah 0,8. Maka 1 ditambah 0,8 menjadikan 4,993 dibagi 1,08 yaitu sebesar 4,623. Hal ini memiliki makna bahwa harga obligasi akan naik sebesar 4,623% untuk setiap penurunan suku bunga obligasi sebesar 1%. Selanjutnya, untuk durasi dolar adalah dengan perhitungan 4,623% tersebut kita kalikan dengan $1.000 pada soal slide sebelumnya, maka hasilnya adalah sebesar 4.623. Atau perubahan 1% dengan syarat adalah 100 basis poin atau BPS dalam pengambilan obligasi akan menghasilkan perubahan yaitu sebesar
$46,23 pada harga obligasi. Lalu selanjutnya, untuk melihat hal ini, anggaplah bahwa hasil naik 1 basis poin atau BPS yaitu 1/100 dari 1%. Dari 8 menjadi 8,01%, maka rumusnya adalah T sama dengan 0,0004623 atau dapat kita persenkan menjadi 0,4623%. Maka harga obligasinya adalah $1.000 yang merupakan nilai sekarang dari obligasi 6 tahun dengan kupon 8% dan hasil 8%, maka model durasi dan khususnya durasi dolar memprediksi bahwa harga obligasi akan turun menjadi $999,5377 setelah kenaikan hasil sebesar 1 basis poin atau BPS, yang artinya harga akan berubah sebesar dengan perhitungan dari P, itu min durasi dolar dikalikan dengan R, yaitu P sama dengan min 4623 dikalikan dengan R-nya, yaitu 0,001, maka hasilnya adalah minus $0,4623. Next. Selanjutnya yaitu obligasi kupon setengah tahun untuk aset atau kewajiban pendapatan tetap yang pembayaran bunganya diterima setengah tahun atau lebih sering daripada tahunan. Rumus dalam persamaan yang kelima yaitu harus sedikit dimodifikasi. Untuk pembayaran setengah tahun dengan persentase perubahan harga obligasi untuk setiap suku bunga adalah rumusnya delta P dibagi dengan P sama dengan min D atau durasi dikalikan dengan delta R per 1 ditambah setengah R. Satu-satunya perbedaan antara persamaan 6 dan 5 adalah pengenalan atau penggunaan dalam setengah suku bunga diskonto pada 1 plus setengah R untuk memperhitungkan pembayaran bunga setengah tahunnya. Next. Lalu slide selanjutnya mengenai materi, durasi, dan risiko suku bunga akan dijelaskan oleh Azhar Safa. Baik, untuk bahasan yang kelima, yaitu tentang durasi dan risiko suku bunga. Sejauh ini kita telah mempelajari cara menghitung durasi dan telah memahami bahwa ukuran durasi memiliki arti ekonomi karena menunjukkan sensitivitas bunga atau elastisitas dari nilai aset atau kewajiban. Bagi lembaga keuangan, relevansi utama durasi adalah sebagai ukuran untuk mengelola exposure risiko suku bunga. Juga penting adalah peran durasi dalam memungkinkan FI untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan risiko suku bunga pada neraca atau beberapa bagian dari neraca tersebut. Pada bagian berikut, kami mempertimbangkan 2 contoh bagaimana lembaga keuangan dapat menggunakan ukuran durasi untuk mengelola risiko suku bunga. Yang pertama adalah penggunaannya oleh perusahaan asuransi dan pengelolaan dana pensiun untuk membantu memenuhi pembayaran arus kas yang dijanjikan kepada pemegang polis atau penerima manfaat pada waktu tertentu di masa depan. Yang kedua adalah penggunaannya untuk mengurangi atau mengimunisasi seluruh neraca lembaga keuangan terhadap risiko suku bunga.
Next. Selanjutnya, manajemen risiko, durasi, dan suku bunga pada keamanan tunggal. Seringkali manajer dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa menghadapi masalah dalam menyusun investasi aset mereka sehingga mereka dapat membayar sejumlah uang tunai kepada pemegang polis di beberapa periode mendatang. Contoh klasik dari hal ini adalah polis asuransi yang membayar sejumlah uang kepada pemegangnya pada saat mencapai usia pensiun. Risiko bagi manajer perusahaan asuransi jiwa adalah bahwa suku bunga atas dana yang dihasilkan dari investasi premi pemegang dapat turun. Dengan demikian, akumulasi pengembalian premi yang diinvestasikan tidak dapat memenuhi target atau jumlah yang dijanjikan. Akibatnya, perusahaan asuransi akan dipaksa untuk menarik cadangan dan kekayaan bersihnya untuk memenuhi komitmen pembayarannya. Misalkan kita berada pada tahun 2019 dan perusahaan asuransi harus melakukan pembayaran yang dijamin kepada pemegang polis dalam 5 tahun, yaitu tahun 2024. Secara sederhana, kami berasumsi bahwa target pembayaran yang dijamin adalah $1.469. Pembayaran polis sekaligus pada saat pensiun setara dengan investasi sebesar $1.000 dengan tingkat bunga majemuk tahunan sebesar 8% selama 5 tahun. Tentu saja, secara realistis, pembayaran ini akan jauh lebih besar, tapi prinsip-prinsip yang mendasari contoh tersebut tidak berubah dengan menaikkan atau menurunkan jumlah pembayaran. Untuk mengimunisasi atau melindungi dirinya dari risiko suku bunga, perusahaan asuransi perlu menentukan investasi mana yang akan menghasilkan arus kas tepat sebesar 1.469 dalam 5 tahun, terlepas dari apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. FI berinvestasi baik dalam obligasi tanpa kupon, jatuh tempo 5 tahun, dan durasi atau obligasi kupon dengan durasi 5 tahun akan menghasilkan arus kas sebesar 1.469 dalam 5 tahun, tidak peduli apa yang terjadi dengan suku bunga dalam waktu dekat. Selanjutnya, kami mempertimbangkan dua strategi. Yang pertama, membeli obligasi diskon dalam jangka waktu 5 tahun, dan yang kedua, membeli obligasi kupon durasi 5 tahun. Next. Diberikan nilai nominal sebesar selanjutnya, beli obligasi diskon jatuh tempo 5 tahun. Diberikan nilai nominal $1.000, hasil 8%, dan dengan asumsi peracikan tahunan, harga saat ini per obligasi diskon 5 tahun akan menjadi $680,58 per obligasi. Jadi P sama dengan 680,58 sama dengan 1.000 dibagi 1,08 pangkat 5. Jika perusahaan asuransi membeli 1.469 obligasi ini dengan total biaya $1.000 pada tahun 2019, maka investasi ini akan menghasilkan tepat 1.469 pada saat jatuh tempo dalam 5 tahun. Di mana hasil 1.469 tadi itu didapatkan dari 1.000 dikali 1,08 pangkat 5. Alasannya adalah bahwa durasi portofolio obligasi ini sama persis dengan target horizon kewajiban masa depan perusahaan asuransi kepada pemegang polisnya. Secara intuitif, karena tidak ada investasi arus kas atau kupon yang dibayarkan oleh penerbit obligasi diskonto tanpa kupon, perubahan suku bunga di masa depan tidak memiliki efek pendapatan reinvestasi. Dengan demikian, pengembalian tidak akan terpengaruh oleh intervensi perubahan suku bunga. Next. Misalkan
Yang slide selanjutnya itu beli obligasi kupon jangka waktu 5 tahun. Misalkan tidak ada obligasi diskon 5 tahun, kemudian manajer portofolio dapat mencari untuk berinvestasi dalam obligasi kupon durasi yang sesuai untuk melindungi risiko suku bunga. Dalam contoh ini, investasi yang tepat adalah dalam obligasi dengan kupon berdurasi 5 tahun. Kami menunjukkan tabel 9.2 bahwa Eurobond jatuh tempo 6 tahun yang membayar kupon 8%, dengan hasil 8% hingga jatuh tempo memiliki durasi 4,99 tahun atau sekitar 5 tahun jika dibulatkan. Apabila kita membeli obligasi 6 tahun, jangka waktu 5 tahun ini pada 2019, dan menahannya selama 5 tahun hingga 2024, jangka waktunya sama persis dengan target cakrawala perusahaan asuransi. Arus kas yang dihasilkan pada akhir 5 tahun akan menjadi cakrawala perusahaan asuransi. Arus kas yang dihasilkan pada akhir 5 tahun akan menjadi $1.469. Apakah suku bunga tetap pada 8% atau secara instan naik menjadi 9% atau turun menjadi 7%. Dengan demikian, membeli obligasi kupon yang durasinya sama persis dengan cakrawala waktu perusahaan asuransi juga mengimunisasi perusahaan asuransi terhadap perubahan suku bunga. Next. Contohnya itu pada 9.6, arus kas yang diterima oleh perusahaan asuransi pada obligasi jika suku bunga tetap pada 8% selama 5 tahun akan menjadi yang pertama, kupon senilai $400 didapat dari 5 dikali $80. Lalu ditambah pendapatan reinvestasi sebesar 69 dan ditambah hasil penjualan obligasi pada akhir tahun kelima sehingga total yang diperoleh sebesar 1.469. Kami menghitung masing-masing dari 3 komponen pendapatan perusahaan asuransi dari investasi obligasi sebagai berikut. Yang pertama, kupon $400. Dari kupon tahunan sebesar $80 yang diterima setiap 5 tahun. Yang kedua, pendapatan reinvestasi karena kupon diterima setiap tahun. Kupon dapat diinvestasikan kembali sebesar 8% saat diterima, menghasilkan arus kas tambahan sebesar $69. Next. Yang kedua tadi, pendapatan investasi. Karena kupon diterima setiap tahun, kupon dapat diinvestasikan kembali sebesar 8% saat diterima, menghasilkan arus kas tambahan sebesar $69. Menerima kupon tahunan $80 sama dengan menerima anuitas $80. Yang akhir yang sesuai untuk menerima $1 per tahun selama 5 tahun dan menginvestasikan kembali sebesar 8% dapat ditentukan dari formula nilai masa depan anuitas. Untuk contohnya itu, rumusnya itu FVA NR sama dengan 1 ditambah R dalam kurung pangkat N dikurang 1 dibagi R. Nah, di sini 1 ditambah R-nya itu 0,08, N-nya itu pangkat 5 dikurang 1, lalu dibagi 0,08 didapat 5.867. Jadi, pendapatan reinvestasi untuk kupon $80 per tahun adalah 69, yaitu didapat dari 80 dikali 5.867 dibagi 400. Next. Yang ketiga, hasil penjualan obligasi. Hasil dari penjualan dihitung dengan mengakui bahwa obligasi 6 tahun hanya memiliki 1 tahun lagi untuk jatuh tempo ketika dijual oleh perusahaan asuransi pada akhir tahun kelima. Berapa harga pasar wajar yang dapat diharapkan perusahaan asuransi ketika menjual obligasi pada akhir tahun kelima dengan 1 tahun tersisa hingga jatuh tempo? Seorang pembeli akan bersedia membayar nilai sekarang dari $1.080 sampai kupon akhir ditambah nilai nominal yang akan diterima pada akhir 1 tahun yang tersisa, yaitu pada tahun 2025. Dengan rumus
P5 sama dengan 1080 dibagi 1,08 didapat 1000. Dengan demikian, perusahaan asuransi akan dapat menjual satu arus kas yang tersisa sebesar $1.080 yang akan diterima pada tahun terakhir obligasi seharga $1.000. Next. Sejauh ini kita telah melihat jangka waktu masing-masing instrumen dan cara untuk memilih sekuritas pendapatan tetap individu untuk melindungi lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun dengan kewajiban yang telah ditentukan sebelumnya seperti pembayaran program pensiun di masa depan. Model durasi juga dapat mengevaluasi exposure suku bunga keseluruhan untuk finansial instrumen, yaitu mengukur kesenjangan durasi dan neraca. Kesenjangan durasi untuk lembaga keuangan. Untuk memperkirakan kesenjangan durasi keseluruhan FI, kami menentukan terlebih dahulu durasi portofolio aset FI dan durasi portofolio kewajiban. Dapat dilihat rumus di bawah. Next. Kesenjangan durasi untuk lembaga keuangan, di mana X1J ditambah X2J ditambah XNJ sama dengan 1, dan J itu merupakan A atau L. X1J dalam persamaan adalah proporsi nilai pasar dari setiap aset atau liabilitas yang dimiliki dalam portofolio aset dan liabilitas masing-masing. Jadi, jika obligasi Treasury 30 tahun baru adalah 1% dari portofolio asuransi jiwa, dan DA1 atau durasi obligasi tersebut sama dengan 9,25 tahun, maka X1A DA1 sama dengan 0,01 dikali 9,25, yaitu 0,0925. Lebih sederhana, durasi portofolio aset atau kewajiban adalah rata-rata tertimbang nilai pasar dari durasi individu aset atau kewajiban di neraca FI. Pertimbangkan neraca nilai pasar FI yang disederhanakan. Untuk aset itu 100, liabilities dan equity juga 100, di mana liability 90 dan equity 10. Next. Pertimbangkan neraca nilai pasar F yang disederhanakan yang tadi itu aset 100 dan liabilities dan equity juga 100, artinya ketika suku bunga berubah, perubahan ekuitas lembaga keuangan atau kekayaan bersih sama dengan perbedaan antara perubahan nilai pasar aset dan kewajiban di setiap sisi neraca. Karena E sama dengan aset kurang liabilities. Kita perlu menentukan bagaimana aset dan liabilities perubahan nilai pasar aset dan kewajiban di neraca berkaitan dengan durasi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aris Alwaris. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang ke-6, yaitu imunisasi dan pertimbangan regulasi. Next. Pada bagian di atas, kami berasumsi bahwa manajer LK ingin menstruktur durasi aset dan kewajiban untuk melindungi ekuitas atau kekayaan bersih pemilik ekuitas FI dari guncangan suku bunga. Namun, regulator secara berkala memantau solvabilitas atau posisi permodalan LK. Seperti yang kita bahas secara lebih rinci di bab 20 tentang kecukupan modal, regulator menetapkan rasio target minimum untuk modal atau kekayaan bersih LK terhadap aset. Yang paling sederhana adalah rasio modal FI terhadap asetnya atau E bagi A sama dengan capital net worth ratio. Meskipun target ini biasanya dirumuskan dalam istilah akuntansi nilai buku untuk lembaga penyimpanan, target ini dievaluasi dalam konteks nilai pasar untuk bank investasi. Juga SEC telah lama menganjurkan rasio modal berdasarkan akuntansi nilai pasar untuk lembaga penyimpanan AS.
Mengingat peraturan ini dikenakan pada tingkat minimum rasio modal, jika tingkat aset LK berubah secara signifikan dari waktu ke waktu, manajer LK mungkin paling tertarik untuk kebal terhadap perubahan rasio modal delta E bagi A karena bunga tingkat risiko daripada perubahan tingkat modal delta E. Sebagai contoh, misalkan manajer FI mendekati rasio E dibanding A atau modal minimum yang disyaratkan oleh peraturan. Misalnya 4,5% untuk lembaga penyimpanan dan ingin mengimunisasi FI terhadap penurunan rasio jika suku bunga naik. Next. Yang pembahasan ke-7 adalah kesulitan dalam menerapkan model durasi. Next. Kritikus model durasi sering mengklaim bahwa sulit untuk diterapkan dalam situasi dunia nyata. Namun, ukuran durasi dan strategi imunisasi berguna di sebagian besar situasi dunia nyata. Bahkan, model yang digunakan oleh Bank for International Settlement untuk memantau pengambilan risiko suku bunga bank sangat didasarkan pada model durasi. Di bagian ini, kita melihat berbagai kritik terhadap model durasi dan mendiskusikan cara-cara yang akan dilakukan oleh manajer FI pada praktiknya. Dalam lampiran 9B bab ini, kami menyajikan beberapa masalah lanjutan yang terkait dengan kelemahan. Next. Sama ada pencocokan durasi bisa mahal. Kritikus menuduh bahwa meskipun pada prinsipnya seorang manajer FI dapat mengubah DA dan DL untuk mengimunisasi FI terhadap risiko suku bunga, restrukturisasi neraca FI yang besar dan kompleks dapat memakan waktu dan biaya. Sementara argumen ini mungkin benar secara historis. Pertumbuhan dana yang dibeli, sekuritisasi aset, dan pasar penjualan pinjaman telah sangat mengurangi kecepatan dan penurunan biaya transaksi restrukturisasi neraca utama. Selain itu, manajer FI masih dapat mengelola exposure risiko penggunaan model durasi dengan menggunakan teknik selain penyeimbangan portofolio langsung untuk kebal terhadap risiko suku bunga. Manajer bisa mendapatkan banyak hasil yang sama dari pencocokan durasi langsung dengan mengambil posisi lindung nilai di pasar untuk sekuritas derivatif seperti futures dan forwards. Next. Yang kedua, ada imunisasi adalah masalah dinamis. Imunisasi merupakan aspek dari model durasi yang tidak dipahami dengan baik. Mari kita kembali ke contoh imunisasi sebelumnya di masa perusahaan asuransi berusaha membeli obligasi untuk memberikan akumulasi arus kas sebesar $1.469 dalam 5 tahun. Apapun yang terjadi suku bunga. Kami menunjukkan bahwa membeli obligasi dengan kupon 8% dengan jangka waktu 6 tahun, dengan jangka waktu 5 tahun, dengan jangka waktu 5 tahun akan melindungi perusahaan asuransi terhadap perubahan suku bunga seketika. Kata seketika sangat penting di sini. Ini berarti perubahan suku bunga segera setelah pembelian obligasi. Namun, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu selama periode holding. Selanjutnya, durasi obligasi berubah seiring berjalannya waktu, yaitu saat mendekati jatuh tempo atau tanggal target horizon. Selain itu, durasi berubah pada tingkat yang berbeda dari waktu nyata atau waktu kalender.
Untuk memahami efek waktu ini, pertimbangkan posisi lindung nilai awalnya di mana perusahaan asuransi membeli jangka waktu 5 tahun, yang jatuh temponya 6 tahun. Obligasi kupon 8% pada tahun 2019 untuk mencocokkan target arus kasnya sebesar $1.469 pada tahun 2024. Misalkan manajer FI menempatkan obligasi di laci bawah meja dan tidak memikirkannya selama 1 tahun. Percaya bahwa posisi perusahaan asuransi sepenuhnya dilindung nilai. Next. Setelah 1 tahun berlalu, pada tahun 2020, misalkan tingkat bunga telah turun dari 8% menjadi 7%, dan manajer membuka laci meja dan menemukan obligasi. Mengetahui tanggal target sekarang hanya 4 tahun lagi, manajer menghitung ulang durasi obligasi. Bayangkan keterkejutan manajer saat menemukan bahwa obligasi kupon 8% yang sama dengan hasil 7%, dan hanya tersisa 5 tahun hingga jatuh tempo, memiliki durasi 4,33 tahun. Ini berarti perusahaan asuransi tidak lagi melakukan lindung nilai. Jangka waktu 4,33 tahun dari portofolio obligasi ini melebihi jangka waktu investasi 4 tahun. Akibatnya, manajer harus merestrukturisasi portofolio obligasi agar tetap diimunisasi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjual sebagian dari obligasi 5 tahun dengan durasi 4,33 tahun. Dan membeli beberapa obligasi dengan durasi yang lebih pendek, sehingga durasi keseluruhan portofolio investasi adalah 4 tahun. Misalnya, perusahaan asuransi menjual 50% dari obligasi 5 tahun dengan durasi 4,33 tahun dan menginvestasikan hasilnya dalam obligasi tanpa kupon berdurasi 3,67 tahun dan jatuh tempo. Karena durasi dan jatuh tempo adalah sama untuk obligasi diskonto, durasi portofolio aset adalah DA sama dengan 4,33 dikali 0,5 ditambah 3,67 dikali 0,5 sama dengan hasil 4 tahun. Next. Sekarang kita masuk ke perubahan suku bunga besar dan konveksitas. Durasi secara akurat mengukur sensitivitas harga sekuritas pendapatan tetap untuk perubahan kecil dalam suku bunga urutan 1 basis poin. Tapi misalkan guncangan suku bunga jauh lebih besar dari orde 2% atau 200 basis poin. Kemudian durasi menjadi prediktor yang kurang akurat tentang berapa banyak harga sekuritas akan berubah dan oleh karena itu menjadi ukuran sensitivitas suku bunga yang kurang akurat. Melihat gambar 9.5, Anda dapat melihat alasannya. Perhatikan terlebih dahulu perubahan harga obligasi karena perubahan hasil menurut model durasi, dan kedua, hubungan sebenarnya. Seperti yang dihitung secara langsung menggunakan perhitungan nilai sekarang yang tepat untuk penilaian obligasi. Model durasi memprediksi bahwa hubungan antara guncangan tingkat bunga dan perubahan harga obligasi akan sebanding dengan durasi. Namun, dengan menghitung secara tepat perubahan harga obligasi yang sebenarnya, kita akan menemukan bahwa untuk kenaikan suku bunga yang besar, durasi memprediksikan penurunan harga obligasi secara berlebihan. Sedangkan untuk penurunan suku bunga yang besar, hal tersebut kurang memprediksi kenaikan harga obligasi. Itu adalah model durasi memprediksi efek simetris untuk kenaikan dan penurunan suku bunga pada harga obligasi. Seperti yang ditunjukkan gambar 9.5, pada kenyataannya untuk kenaikan tarif, efek kehilangan modal cenderung lebih kecil daripada capital gain effect untuk penurunan rate.
Ini berarti hasil dari hubungan harga hasil obligasi yang menunjukkan sifat yang disebut konveksitas dari linearitas seperti yang diasumsikan oleh model durasi dasar. Next. Yang terakhir kita masuk ke summary. Bab ini menganalisis tentang pendekatan model kesenjangan durasi untuk mengukur risiko suku bunga. Model kesenjangan durasi lebih unggul daripada model kesenjangan penetapan harga sederhana karena menggabungkan waktu arus kas serta efek jatuh tempo ke dalam ukuran sederhana risiko suku bunga. Ukuran kesenjangan durasi dapat digunakan untuk mengimunisasi kewajiban tertentu serta seluruh neraca FI. Namun, seperti yang ditunjukkan bagian penutup dari bab ini, sejumlah masalah potensial ada dalam penerapan model kesenjangan durasi dalam skenario dunia nyata. Terlepas dari kelemahan ini, model kesenjangan durasi cukup kuat dan dapat menangani sejumlah besar kompleksitas dunia nyata, seperti risiko kredit, konveksitas, suku bunga mengambang, dan ketidakpastian jatuh tempo. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.